Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidak Pangestu dengan NIM akhir 110. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil analisis ejaan bahasa pada spanduk dan papan reklame berdasarkan IID5. Sebelumnya apa itu IID5? IID5 adalah singkatan dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima. Ini merupakan penyempurnaan terbaru dari kaidah penulisan bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sebelum sekarang dipecah menjadi dua, menjadi Kemendikbudristek dan juga Kemendikti ya. PID pertama kali diberlakukan tahun 1972, lalu beberapa kali disempurnakan seiring perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi. Versi kelima ini hadir untuk menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebiasaan berbahasa masyarakat modern. Dalam IUD 5 edisi 2022, ada beberapa hal yang diperbarui, antara lain penyempurnaan aturan kapitalisasi, penggunaan tanda baca, misalnya koma, titik dua, dan tanda hubung yang lebih konsisten. Penulisan serapan dari bahasa asing yang mengikuti pola baku, penyesuaian istilah baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bisa dilihat di bawah ini ya, IID 5 ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Bahasa. Lalu dokumen resminya bisa diakses secara daring melalui situs Badan Bahasa. Lalu spanduk atau poster yang pertama adalah spanduk atau poster promosi ya. Lalu analisis kesalahannya. Yang pertama, penulisan kos masih menggunakan D, padahal seharusnya kos saja tidak usah ditambahkan D. Lalu istilah free wifi juga tidak sesuai karena mencampurkan bahasa asing, sehingga bentuk yang benar adalah wifi gratis. Lalu frasa asli non asli salah penulisan. Sifat kata non seharusnya dihubungkan dengan tanda hubung sehingga menjadi AC dan non strip AC. Singkatan DLL pun tidak tepat karena harus ditulis dengan tanda titik menjadi DLL. Selain itu, bagian telepon atau WA juga tidak perlu titik, kurang tepat juga. Lalu yang keenam, penggunaan huruf kapital penuh, padahal huruf kapital harus digunakan seperlunya saja. Terus mode kedua ini adalah tentang peringatan ya. Yang pertama ada di luar yang masih tergabung padahal seharusnya terpisah. Lalu tanggung jawab ini sebenarnya sudah benar, namun masih menggunakan huruf kapital ya, seperti hampir semuanya juga menggunakan huruf kapital. Lalu bentuknya juga terlihat di bawah, penggunaan huruf kapital hanya di awal saja, lalu juga setelah titik. Lalu ini yang ketiga, ini spanduk bermosi ya. Kesalahan yang pertama ada di kata ini ya, banyak benar. Menggunakan bahasa gaul yang tidak baku, sehingga seharusnya diganti dengan banyak sekali atau juga bisa dengan super banyak. Lalu yang kedua ada penggunaan tanda seru yang terlalu banyak juga, praktis dengan dua tanda seru dan sekarang juga dengan tiga tanda seru, padahal cukup satu saja. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa campuran. Order itu merupakan bahasa Inggris. Mungkin bisa diganti dengan pesan sekarang. Yang keempat, juga masih sama seperti sebelumnya, masih menggunakan huruf kapital semua, padahal digunakan sebelumnya saja. Versi perbaikan bisa dilihat di bawah ini. Yang keempat adalah spanduk peringatan juga.
Kekurangan pertama dihubungkan dengan kata izin, tidak sesuai IHD, yang lalu bisa diganti dengan izin menggunakan Z, lalu masih sama seperti sebelumnya masih menggunakan huruf kapital semua. Versi perbaikan di bawah itu penggunaan huruf kapital juga sudah disesuaikan. Lalu yang kelima, atau yang terakhir, nah ini penulisan dilarang ini terpisah, padahal seharusnya dilarang menjadi satu, tidak terpisah. Lalu tanda seru ganda, dan juga yang terakhir penggunaan huruf kapital hampir di semua penulisannya. Untuk versi perbaikannya sesuai di 5 yaitu sesuai yang di bawah ini ya, objek dan grab dilarang masuk ke kawasan ini. Yang hasil dari analisis saya semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.